pemetaan administrasi ya, atau pemetaan potensi desa atau fasilitas dan lain-lain tuh. Ini mungkin caranya ya secara singkat, mungkin kita praktiknya nggak usah pakai dasar-dasar ya. Pertama itu mungkin bisa tambah base map dulu. Ini base map tuh buat peta dasar ya. Ini tuh syaratnya harus pakai internet biar bisa ada ya. Kalau nggak ada internet mungkin nggak terdapat nanti base mapnya. Jadi nanti di sini abu-abu. Jadi harus connect internet dulu dari awal. Jadi seperti ini tampilannya. Ini peta ya, peta seluruh dunia yang terus setelah itu setelah download SHP dari Ina Geospasial atau apapun itu, terus selanjutnya masukin datanya ya. Karena saya sudah tambah di download ya, folder download, jadi langsung add data. Terus bisa connect dulu ya, kalau misalkan belum connect biar mudah ya, connect dulu sama foldernya. Misalkan saya ya di SHP Kabupaten Lamongan nih, Kabupaten Lamongan, dikonekin dulu. Setelah connect nanti seperti ini. Jadi di sini ada beberapa file SHP, poligon, titik maupun garis ya atau line. Jadi kita masukin administrasi desa di ini dulu, di Lamongan dulu ya. Ini satu kabupaten tapi dalam bentuk batas desa seperti itu. Jadi tambahin dulu. Udah, kalau udah tuh nanti sepertinya udah di sini klik kanan, ntar klik kanan administrasi desanya sampai warna biru gitu, terus pencet zoom to layer. Nanti hasilnya seperti ini. Ini satu kabupaten Lamongan ya. Jadi SHP-nya semuanya ada di sini. Terus kalau sudah dapat seperti ini, terus cari nama desa teman-teman di sini. Klik kanan di administrasi desa yang AR ya. Sini ada AR sama LN. LN tuh line, AR tuh poligon ya, atau ini bedanya nih. Nah, jadi line tuh garis-garisnya ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Sedangkan AR tuh poligonnya ya. Terus klik kanan sini open attribute table. Terus di sini semua ada nama desa, nama BJ ini untuk nama desa. Kemudian di sini ada WAD kecamatan ya, ini ya, WDMKC ini. Kemudian ada WDMKK ini kabupaten. Kemudian ini Jawa Timur provinsi ya, PR. Kabupaten kota kalau ini ya. Kalau udah seperti ini, terus kalau mau cari nama desa teman-teman bisa pencet salah satu di sini, misalkan ini ya, pencet Ctrl F, cari misalkan Gambuhan sebagai contoh ya. Terus pencet find next. Nah, sudah di sini all records in criteria have been searched. Jadi setelah itu ini sudah didapetin di sini lokasi Gambuhan. Jadi pencet nih, ada panah di sini nih, pencet 2 kali. Nah, 2 kali nanti sampai warna biru seperti ini. Nah, ini nih sudah menunjukkan lokasinya ya. Nah, ini lokasi teman-teman. Ini lokasi desanya nih, Gambuhan. Terus setelah itu biar teman-teman mudah untuk mengenalinya, bisa pencet label feature. Ini fungsinya untuk menunjukkan atau menampilkan label. Kemudian agar bisa labelnya terlihat, properties, klik kanan properties, terus di labels ini ganti ke nama BJ ya. Nama BJ itu nama desa, ganti ke nama BJ seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ke kabupaten, cari aja WDMKC, ini kecamatan. Ini ada kabupaten, ada provinsi. Kalau kita pakai nama BJ aja, apply. Nah, ini dia. Sini ada nama-nama desanya ya. Terus di sini sudah terlihat nama desanya.
dia tuh bisa terlihat kalau sudah tercentang di sini ya, di label feature sini. Terus setelah itu pisahkan sendiri ya untuk desanya. Caranya klik kanan, terus di sini ada data, pencet data sampai terlihat ada ekspor data, terus layer, pencet yang layer, this layer source data, pencet OK, lanjut aja yes. Nah ini sudah berubah sendiri ya warnanya ya. Terus teman-teman bisa ganti namanya, bisa klik 2 kali. Nah ini nih, misalkan di sini mau ganti nama ya, bisa klik 2 kali atau klik sekali aja, misalkan ini ya, set sekali lagi klik. Nah, ganti namanya Gembuhan. Atau enggak bisa gini juga, klik kanan properties di general misalkan Desa Gembuhan ya. Enter. Nah, di sini sudah menunjukkan Desa Gembuhan ya, teman-teman. Nah, ini lokasi Desa Gembuhan, ini buat dasar kita nanti. Terus selanjutnya teman-teman mau pisahin ya, Gembuhan ini dari desa-desa yang lainnya. Caranya pakai Arch Toolbox. Ini ada Arch Toolbox di sini. Diklik dulu. Nah, ini sudah ada ya Arch Toolbox-nya. Jadi cari Analysis Tools. Terus cari Overlay, cat yang erase. Terus ini ya, mungkin di sini ada penjelasannya ya. Ini penjelasannya yang dimana nanti input itu masukin kabupaten, desa semuanya, nanti dimasukin di sini desanya. Jadi hasilnya nanti desa tersebut akan dipotong dari outputnya ini dari kabupaten. Jadi masukin inputnya itu sesuai perintah tadi, kita masukin administrasi desa. Terus yang kita mau hapus itu kan Desa Gembuhan. Jadi yang kita hapus Desa Gembuhan. Jadi dimasukin ke iris. Kalau udah, langsung pencet OK aja. Nah ini kan udah komplit ya, udah selesai. Terus coba matikan. Kalau kayak gini biasanya gagal, bisa coba cara tambah lagi data airnya gitu. Ini tambahin data barunya. Nah ini sudah warna hijau ya. Jadi yang iris tadi bisa dihapus. Ini ada belakangnya itu tulisannya iris 9. Jadi bisa dihapus pakai remove. Nah, sudah dihapus. Terus kita coba lagi cara tadi. Chat Arch Toolbox di sini. Terus iris. Terus paling atas itu tambahin administrasi desa yang baru ditambahkan tadi warna hijau ini. Terus Desa Gembuhan untuk yang dihapus bagiannya. Chat OK. Tunggu. Oke, komplit. Dia jadi warna biru ya. Jadi warna biru belakangnya. Ini yang sudah dihapus. Terus bisa dicek ya. Ceknya itu matikan dulu yang belakang. Kalau misalkan kelihatan base mapnya, berarti sudah berhasil. Tinggal ganti namanya aja ini. Nyalain label feature. Terus ganti labelnya ke Namo BJ. Sini dia ganti ke Namo BJ. Apply. Oke. Nah, di sini sudah di sini desanya, di sini sudah ada batas desa yang lain seperti itu. Terus setelah itu kita buat ini ya. Terus ditaruh ke atasnya. Ini Desa Gembuhan sendiri karena kita buat sekarang untuk buat batas dusun ya. Caranya itu yang pertama ini open attribute properties dulu, klik kanan dan properties, terus display ini ganti ke 70% ya, biar transparannya 70%, terus apply. Nah ini warnanya agak buram di sini. Kemudian kita buat batas dusunnya. Caranya yang pertama editor, start editing, terus pilih Desa Gembuhan untuk wilayah yang mau atau layer yang mau diedit. Oke. Terus continue. Nah caranya itu, ini kan ada 3 desa ya, 1, 2, 3 3 dusun. Jadi kita bagi berdasarkan garis ini.
sama garis yang ini untuk pembagiannya. Jadi ada 3 dusun sini, jadi kita potong. Caranya pakai cut ya. Pertama itu pencet dulu ini ya, sampai warna biru samping-sampingnya tuh dipencet pakai yang ini ya. Nah, udah dipencet. Kemudian ini cari cut polygons. Jadi pencet mana batas wilayahnya, misalkan dari sini ya, dipencet sampai batas ini. Terus klik 2 kali. Tuh 2. Nah, ini sudah kepotong. Coba ulangi lagi, misalkan dari sini 1 2, pencet 2 kali, tuh 2. Berarti udah kepotong lagi nih. Ini sudah menjadi 3 ya, 3 poligon yang berbeda namun dalam satu layer seperti itu. Terus kemudian sudah selesai, terus save editing, terus stop editing. Jadi ini sudah ada garis di sini, berarti sudah dibagi menjadi 3 segmen atau 3 dusun seperti itu. Kemudian bisa pencet open attribute table sini. Nah, di sini juga sudah menjadi 3 poligon yang berbeda ya. Jadi sekarang kita tambahin di sini kan ada nama-namanya ya, misalkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nama desanya. Sekarang kita tambah nama dusunnya. Caranya di sini ada pencet yang ini, terus itu add field, terus ganti ke nama strip dusun. Terus di sini ganti ke teks. Oke. Jadi dia ada di ujung. Nah, ini nama dusunnya. Terus karena dia tuh nggak bisa langsung ditulis di sini, terus kita editor lagi, start editing desa Gambuhan. Oke. Continue. Setelah itu klik kanan, open attribute table. Di sini sudah ada tambah ya, berarti sudah bisa diedit. Jadi cari ke akhir. Ini dia nama dusun. Nah, misalkan di atas itu dusun utara misalkan ya, utara, dusun selatan, dusun tengah, sama dusun selatan. Nah, udah nih. Terus kalau sudah dicek lagi ya. Nah, ini 0. Coba kita X dulu, terus editor stop editing. Save. Terus label feature ya. Label feature. Terus properties kita ganti labelnya ke nama dusun. Paling bawah ini nama dusun. Apply. Oke. Nah, di sini sudah ada namanya ya. Karena ini tidak beraturan, jadi harus ada perubahan. Jadi perubahannya itu kita buka lagi, tapi harus diedit dulu, start editing desa Gambuhan. Untuk ganti namanya harus diedit lagi seperti itu. Lanjut, ini open attribute table. Kemudian di sini kita lihat beda namanya di mana ya. Ini kan tengah harusnya utara, selatan itu harusnya tengah, utara harusnya selatan seperti itu. Jadi kita ganti sesuai namanya. Ini misalkan utara itu harusnya selatan, terus tengah itu harusnya utara, dan selatan tuh harusnya tengah. Oke, udah. Nah, dia otomatis berubah seperti itu, utara, tengah, selatan. Kalau udah save edit dulu, langsung stop editing. Ini sudah menjadi batas dusun ya, teman-teman bisa lihat. Terus misalkan nyalahin batas. Nah, ini batas desa, sini ada batas dusun. Kemudian misalkan mau diubah warnanya, bagaimana caranya? Pencet yang ini nih, select feature, terus misalkan desa utara sampai ada biru-birunya seperti ini. Terus klik kanan desa Gambuhannya. Ingat di desa Gambuhannya ya, di tempat open attribute table-nya di sini nih. Nah, kan dia sudah klik ya, warna biru ya, artinya sudah tertanda, sudah ke select. Terus data, export data. Oke, the layer source datanya oke. Yes. Nah, dia sudah berubah jadi layer sendiri ya.
ganti aja namanya jadi Dusun Utara biar bisa diingat. Terus lanjut lakukan yang sama buat 2 dusun lainnya. Nah ini kan sudah jadi nih, sudah berubah warna ya. Cuman di sini kan Dusun Utara sama Dusun Tengah nih warnanya sama ya, jadi nggak bisa dibedain. Bisa pencet yang ini nih untuk ganti warna. Jadi misalkan mau ganti warna lain nih, misalkan hijau atau jadi warna biru seperti itu, bisa diganti warna ya, ini terserah teman-teman sesuai selera seperti itu. Nah ini udah berubah warnanya. Misalkan teman-teman mau ubahnya nggak pakai warna poligon tapi warna garis ya, bisa juga caranya. Misalkan Dusun Utara ini fill colornya jadi note color, terus ini diganti ke warna hijau seperti itu. Oke, nah ini jadinya dia garisnya ya yang berubah ya, batas dusunnya warna hijau. Terus misalkan ini juga diganti, ini color terus ganti ke warna biru. Oke, nah ini juga udah berubah. Terus yang terakhir Dusun Selatan ini misalkan color diganti ke warna lain, misalkan warna merah misalkan. Nah, ini pencet lagi yang ini ya. Nah ini sudah berubah ya, ada hijau, biru sama merah ya untuk dusun-dusunnya. Terus misalkan mau nyalain, terus ini bisa dibuat satu layer. Caranya klik Dusun Selatan, terus pencet shift sampai pencet Dusun Utara, terus buat klik kanan sambil pencet grup. Nah ini ganti namanya jadi dusun. Terus ini sudah, ini ganti dulu ya batas desa seberang. Nah ini sudah jadi batas dusunnya seperti itu. Terus teman-teman mau tambahin fasilitas umum ya, misalkan masjid atau kepala desa ya, kantor kepala desa. Caranya buka Google Earth. Gini ya caranya ya, misalkan cari nama desanya Gambuhan, search. Nah ini Gambuhan nih, salah nih, bukan Gambuhan tuh, Gambuhan Lamongan, search. Nah misalkan fasilitas umumnya itu mau ditambahin kantor kepala desa, jadi bisa pakai ini nih, pakai flashmark, terus ditandain lokasinya di mana, terus ganti namanya kantor kepala desa. Udah. Terus misalkan nggak mau bentukannya seperti itu, bisa dipilih. Nah dipilih yang ini nih, misalkan kantor kepala desanya mau pakai logo pemerintahan yang mana ya, ini ya P misalkan ya, nggak usah wis, cari yang tanda biru atau enggak merah ini, pinknya. Oke, atau enggak bisa pakai custom sih ya. Custom tuh bisa teman-teman pilih sih, pilih custom sendiri seperti itu. Terus oke, udah. Nah ini sudah ada ya kantor kepala desa yang warna pink nih, hasilnya sama aja ya. Terus simpan, terus save place as, simpan di download atau dimanapun itu filenya yang mudah ditemui ya. Kalau mau di download aja biar gampang. Terus ganti ke KML. Kalau udah, kantor kepala desa Gambuhan misalkan ya, save. Terus balik lagi di sini, caranya masukin fasilitas umum tuh, terus cari, buka Ars Toolbook lagi, cari convention ya, convention tools, cari from KML. Ini fungsinya tuh ubah ya untuk konversi, misalkan dari GPS, dari KML, PDF, atau dari apapun itu, bisa ke AutoCAD juga, atau enggak dari garis layer teman-teman bisa ke KML. Terus cari KML to layer, terus pencet yang ini. Kalau belum ada bisa cari download ya, sini di download. Nah ini paling atas nih, kantor kepala desa Gambuhan, open, terus oke. Jadi pencet Art Toolbox, overlay, iris, terus cari nama, bukan iris ya, ganti ke
convention ganti ke KML, from KML to layer, terus masukin file KML-nya ada di download ya. Download paling atas, kantor kepala desa Gambuhan. Oke. Nggak bisa ya. Coba ganti lagi. Ini kantor kepala desa ya, contohnya open. Oke. Oh, harus ganti nama artinya. Biasanya itu desa, itu aja lah. Oke. Biasanya bermasalah di nama ya. Oke, sudah desa. Nah, di sini ada nama kantor kepala desa ya, sudah ada. Misalkan teman-teman mau ganti bentukannya bisa di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri bentukannya sesuai keinginan masing-masing. Bisa terserah lah. Terus ukurannya juga di sini, misalkan mau terlalu besar bisa ukuran 10. Nah, ini sudah kecil. Enggak mau yang pas tuh 20 misalkan. Nah, ini sudah 20. Nah, caranya bisa teman-teman ulang buat fasilitas umum lainnya. Jadi dari Google Earth dikonversi ke KML ke sini ya, ke layer pakai Ares Toolbox. Jadi kalau udah selesai teman-teman bisa atur seperti itu. Terus setelah ini ya teman-teman bisa atur buat layout seperti itu. Kalau buat layout sih cukup lama ya waktunya ya. Jadi teman-teman bisa nonton video YouTube untuk cara buatnya seperti itu. Terus misalkan kalau teman-teman mau tambah foto atau tambah apa-apa bisa di sini. Misalkan mau buat apa ya? Mau buat daerah itu ya, tanda panah-panah ya. Misalkan ini contoh aja ya. Nah, ini buat cari yang PNG gitu. Ntar tinggal ditambahin di sini. Misalkan di sini arahnya ya. Nah, bisa teman-teman atur sendiri lah seperti itu. Bisa tambah di sini, di insert picture seperti itu. Terus teman-teman mau kalau misalkan mau buat layout sini lokasinya nih. Nah, sini ubah dulu page and print setup nih. Jadi ke A3, cari A3, terus ini ke inci ya. Ingat yang milimeter atau apapun itu inci. Udah, terus oke. Terus jangan lupa ubah ke landscape. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Nah, jadi teman-teman bisa atur ukurannya. Terus misalkan teman-teman mau buat di sini ya kotak-kotak gitu, pakai yang ini nih, rectangle. Terus misalkan mau buat bagian dalamnya, nah ini caranya. Terus properties, ganti warnanya no color, di sini warna hitam. Misalkan mau tambah logo atau apapun itu bisa insert di sini. Pokoknya dibuat sekreatif teman-teman lah, sesuai keinginan. Contohnya apa ya, logo ini, misalkan logo nih, nah, bisa tambah di atas ini nih. Nah, tambah logo Winsa atau logo desanya terserah seperti itu, sesuai keinginan teman-teman. Terus misalkan mau ubah skalanya terlalu besar, bisa ubah di sini. Misalkan 8000. Di sini 8000. Nah, di sini lebih terjelas kan. Atau masih nggak kelihatan jelas, ganti ke 5000. Nah, ini udah. Terus misalkan mau posisikan di sini pakai pan sini nih. Nah, ini kan lebih jelas kan. Kalau masih nggak jelas, misalkan 4000. Nah, di sini 4000 ya. Tapi kan ini nggak terlalu jelas semuanya ya, pakai ini aja. Terus di sini kan labelsnya kan nggak kelihatan jelas. Nah, bisa diubah di sini. Misalkan dusun selatan nggak kelihatan jelas nih, bisa properties di labels ini ubah ke misalkan ukuran teman-teman mau pakai ukuran 14 atau 12 lah, apply. Nah, dia membesarkan dibandingkan yang lain. Coba cara yang sama buat yang lain seperti itu. Di labels di ukuran misalkan mau lebih besar lagi 16 bisa. Nah, ini lebih kelihatan, lebih jelas. Jadi sesuai teman-teman ya, apa keinginan teman-teman. Terus misalkan mau buat kotak-kotak sini ya, set
Ini garisnya itu mempermudah sih biasanya. Jadi terus tambahin kotak yang ini, tambahin set set set. Nah, terus ganti warnanya, properties, color, di sini ganti warna hitam, apply. Nah, sudah kelihatan kan. Misalkan mau hilangin garisnya, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah gitu. Terus misalkan mau tambah skala ya, bisa pakai insert, cari ke scale bar. Ini terserah sih teman-teman mau skala yang mana, skala teks bisa, scale bar bisa, tapi biasanya orang pakai skala teks. Cari yang meters nih misalkan, atau enggak ya 1:, gitu ya. Oke. Nah, ini 1:5000 sesuai dengan skala teman-teman kan. Bisa tambahin di sini. Terus taruh di bawahnya. Bawahnya itu taruh insert lagi scale bar. Cari yang sama gitu, 1:. Nah, pakai sebenarnya ini bagus-bagusan sih. Terserah, ini miles kan. Jadi ganti satuan yang lain. Seperti itu. Hapus aja lah, cari yang lebih bagus atau scale bar, contohnya ini miles semua nih. Cari yang meter lah. Metriknya kilometer. Nah, ini nih. Nah, ini kan udah kilometernya nih. Nah, taruh sini nih. Nah, ini contohnya. Terus misalkan mau tambah arah matangin. Nah, ini north through nih, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Misalkan ini terserah teman-teman ya. Cari sesuai ke selera. Nah, ini tambahin sini. Cariin. Ini atur sesuai keinginan teman-teman lah. Terus mau buat lagi nih, misalkan mau tambah legend. Sini legend ya, set, klik kanan, properties, yang ini no color, dan colornya ini warna hitam, apply, udah. Saya bisa pakai copy paste sih, copy paste, Ctrl C Ctrl V, tapi ya biar tahu dasarnya bagaimana caranya. Terus bisa insert sini, pokoknya buat layoutnya bisa teman-teman tambahin legend. Nah, legend nih chat ini dulu, teman-teman bisa tambahin apa keinginan teman-teman. Misalkan keterangan ini dusun bisa ditambahin. Terus keterangan points ini, desa points itu kan berarti itu buat ini pencet yang ini. Kalau ini tuh semuanya, tapi kalau ya ini salah satunya. Ini untuk kembalikan, terus pilih misalkan ini sampai sini. Nah, udah, terus tambah poin. Saya tambah ini ya, misalkan mau ditaruh di atas, udah. Terus next, legend ya nggak apa-apa, next. Nah, ini ukurannya ya. Nah, ini sudah ada legendnya. Nah, ini kan warnanya kan sudah ada nih. Terus misalkan ini kan 0 kan. Nah, misalkan 0 itu bisa diganti di sini. Pokoknya pencet dulu sekali, pencet lagi sekali lagi. Nah, ganti ke kantor kepala desa. Nah, ini kan kantor kepala desa nih. Nah, teman-teman bisa atur lah ukurannya lah. Bagaimana ukuran pas teman-teman lah. Simbol ID itu bisa dihapus sih. Nih, terus di backspace. Nah, udah hapus seperti itu. Ya, kayak gitulah. Misalkan teman-teman mau tambah lagi properties, mau tambah lagi general, di general ya tempatnya, mau tambah lagi misalkan mau tambah batas apa ya, Sri AR, nah, tambah ini, oke. Nah, udah seperti itulah. Misalkan mau tambah tulisan, nah bisa insert text. Ini kecil ya. Nah, ini bisa diperbesar sih, cuman di properties, terus tulis misalkan kelompok 10 KN Uinsa. Nah, ini size-nya di sini nih. Oke, apply nggak apa-apa. Terus klik kanan, properties lagi.
ini bisa teman-teman ganti di change simbol nih, simbolnya. Nah, di sini bisa pilih apa mau pakai apa fontnya ya. Nah, ini bisa pilihannya, size-nya bisa pilih mau 18 misalkan, terus bisa mau bold atau enggak italic atau garis bawah, terserah teman-teman. Apply. Nah, sudah jadi seperti itu. Bisa teman-teman posisikan dimanapun teman-teman mau. Kayak gitulah posisinya. Misalkan ini mau diganti warnanya terlalu jelek, ini ganti ke misalkan mau pakai abu-abu ya. Oke, ganti abu-abu, terus tinggal ganti ke nih display, misalkan mau buat transparan yang 40%. Nah, jadi kayak gini bentukannya. Ini udah jadi sih peta, buat peta KKN ya, atau peta pemetaan lah. Nanti teman-teman bisa variasikan mau tambahin apa dengan cara tadi seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman, terima kasih.